Halo, perkenalkan nama saya Nigar Harlitaning Tias dari kelas 12 IPS 4, asal SMA Pangudi Luhur 2 Servasius. Saya ingin menjelaskan tentang profesi yang kini saya minati pada tugas kelas 12, yaitu panggilan profesi. Saya memiliki minat pada salah satu profesi yang juga berhubungan dengan jurusan kuliah yang saya inginkan. Jurusan kuliah yang saya inginkan adalah ilmu komunikasi, dan profesi yang saya minati adalah konsultan bisnis. Kenapa saya minat untuk menjadi seorang konsultan bisnis? Hal ini dikarenakan saya juga minat pada bidang bisnis sejak dulu. Saya juga pernah membuka bisnis kecil, dan juga saya suka menganalisis tentang perkembangan bisnis saya tersebut. Banyak sekali pemikiran dan juga ide yang saya berikan agar bisnis saya ini dapat berkembang dan bekerja dengan baik. Saya memiliki kemampuan untuk dapat berpikir cepat lewat ide dan peluang yang saya dapatkan. Saya juga memiliki cara bicara yang dapat meyakinkan seseorang. Tetapi, terdapat juga hal-hal yang harus saya kembangkan kembali. Hal yang perlu saya kembangkan adalah membangun kepercayaan diri yang lebih dan juga lebih teliti dalam menelusuri suatu hal. Tujuan pendidikan lanjutan saya adalah Universitas Diponegoro yang ada di Semarang. Saya minat pada universitas tersebut karena universitas tersebut termasuk perguruan tinggi negeri dengan akreditasi yang bagus, dan juga terdapat jurusan yang saya minati. Selain itu, lulusan dari Universitas Diponegoro juga memiliki prospek lulusan yang bagus. Jurusan kuliah yang saya pilih adalah ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi memiliki prospek kerja yang sangat luas, tidak hanya berpatokan pada satu bidang saja. Selain itu, kemampuan saya dalam berbicara juga sesuai pada ilmu komunikasi tersebut. Refleksi bagi diri saya adalah saya tidak boleh menganggap mudah suatu jurusan atau profesi. Semua jurusan atau profesi pasti memiliki kesusahan dan kemudahannya sendiri. Terdapat suka dan dukanya. Oleh karena itu, saya harus bisa mempersiapkan diri, mempelajari profesi tujuan saya, dan memiliki pengetahuan yang cukup sebagai bekal untuk kedepannya, dan berusaha untuk dapat menjalani proses menuju profesi impian saya dengan senang hati. Karena proses yang saya jalani nanti merupakan pilihan dari diri saya sendiri. Menekuni profesi-profesi yang seperti ini, at least kamu harus benar-benar suka dulu nih, Gar, gitu. Karena aku ngelakuin ini, aku bisa klaim kalau misalnya pembelajaran, emang aku belajar banyak tuh pada saat bekerja ini kan. Tapi aku bisa bilang belajarnya itu mudah banget karena emang aku dasarnya udah suka. Aku udah punya basicnya di sekolah, waktu aku kuliah aku udah punya basicnya. Terus pada saat aku kuliah, pada saat aku bekerja sekarang, aku tinggal ngembangin basicnya dan itu udah nggak susah lagi rasanya, itu udah lebih gampang. Makanya ditambah lagi, kayak yang paling susah itu apa sih? Public relation misalnya. Tapi kebetulan karena aku anak komunikasi, public relation itu kan penting banget. Berhubungan baik, membangun koneksi, menjaga citra perusahaan, membangun citra perusahaan itu kan semua dipelajarin. Tapi di sini aku tinggal eksekusi. Hasilnya jadi lebih gampang banget sih, nggak ada kesulitan sama sekali aku temuin pada saat aku menjalani perusahaan. Kalau memang pada saat katakanlah 1 atau 2 bulan pertama kesulitan itu pasti akan ada ya. Namanya kita masuk ke lingkungan baru, dunia kerja, dunia yang lebih profesional. Of course kita akan menemukan tantangan-tantangan baru. Tapi itu semua akan kerasa gampang kalau misalnya kita udah punya basicnya semua sih kayak gitu. Dimanapun sebenarnya yang berpengaruh itu bukanlah universitasnya, tapi yang berpengaruh itu adalah kualitas dirinya. Jadi whenever you have a good quality, dimanapun kamu berada, udah pasti kamu bakalan tetap berkualitas gitu aja sih Nigar ya. Jadi mau di Undip, mau dimanapun, kamu harus tetap tunjukin kualitas kamu, kualitas diri kamu yang sebenarnya. Tunjukin bahwa Nigar adalah seseorang yang berkualitas gitu aja sih. Karena aku selalu, dalam diri aku selalu aku tanemin, I am a good quality person. Jadi aku adalah orang yang berkualitas baik, berkualitas tinggi,
dan berintegritas. Dan integritas itu penting banget, dimanapun kamu berada, integritas itu dipertanyakan dan dibutuhkan. Apalagi kan introvert masuk ke ilmu komunikasi, terus ilmu komunikasi kan terkenal tuh anak-anak ilkom itu kan cerewet-cerewet, terus kayak kalau ngomong tuh pede banget, terus jadi kan takut gitu. Tapi seberjalannya waktu jadi makin bisa beradaptasi juga kan. Iya benar, karena kan kita juga diajarin teknik public speaking ya, jadi kita dilatih pelan-pelan proses karena kita tuh public speaking itu kan berkelompok ya, jadi kita tuh tiap hari pertemuan itu ada tugas, kita praktek-praktek, jadi udah terbiasa gitu dengan satu kelompok, sering latihan public speaking, terus baru penilaiannya di satu kelas, jadi kita udah dilatih dikit-dikit gitu. Jadi kayak udah terbiasa untuk melatih berbicara di depan banyak orang, apalagi di jurusan ilmu komunikasi ini dia lebih banyak presentasi dibandingkan belajar individual, lebih banyak belajar kelompok, karena kita setiap satu semester itu pasti ada namanya presentasi terus-terusan. Oke, jadi Kak Matius ini ambil kuliahnya itu untuk S1 atau berapa Kak? Ya, S1. Ilmu komunikasi. Iya. Ilmu komunikasi berarti 4 tahun ya Kak kalau S1? Iya benar, 4 tahun. 4 tahun, terus gelar pendidikannya itu SI.com. Iya. Ya. Iya. Terus kan sebentar ya Kak? Silakan. Aku mau nanya tentang prospek lulusan sih Kak. Prospek lulusan gitu. Kira-kira prospek lulusan dari ilmu komunikasi itu apa aja Kak? Yang kakak tangkap itu, ilmu komunikasi itu bisa jadi wartawan, reporter, penulis, konten kreator, humas, terus marketing. Itu aja sih yang aku tangkap. Jurnalistik juga bisa. Di dunia media kayak perusahaan itu bisa meningkat agar dikenal sama masyarakat. Itu agak pusing sih, karena kita memikirkan gimana caranya gitu. Sampai kayak salah terus sama dosennya, karena ya salah dari programnya, terus karena dosen aku ini pengennya PR langsung, bukan ke melenceng ke PR marketing. Kalau marketing kan jatuhnya sales itu berarti kayak mempromosikan kayak makanan, menu, itu maksudnya sales marketing. Bagaimana caranya itu sales marketing itu nggak melenceng. Nah, kita mencari taktik sama programnya itu, seperti kayak membuat petunjuk arah, itu masuknya lebih ke PR-nya, bukan ke sales marketing. Jadi lebih ke apa sih namanya Kak? Lupa lagi kan Untuk mengakhiri video ini, saya memiliki satu lagu yang sudah saya susun sebelumnya. Ini diriku yang sedang berjuang untuk mencapai masa depan cerah. Setiap hari ku giat belajar, tekadku tinggi untuk cita-citaku.